Salam saudaraku dikasihi Tuhan. Kekhawatiran di tengah-tengah gereja akhir-akhir ini semakin merajalela karena semakin banyaknya pengajar-pengajar palsu di tengah-tengah gereja Tuhan. Mereka tidak memberitakan firman yang sebenarnya, tapi mereka memberitakan sesuatu yang menyenangkan telinga yang mendengarnya. Mereka membelokkan kebenaran, bahkan mengorbankan kebenaran demi kepentingan sendiri. Tapi ini tentu saja ada sebab akibatnya. Ya, pasti ada yang membeli sehingga ada yang mau menjual. Pasti di sini ada hukum penawaran dan permintaan. Karena memang sudah dinubuatkan di Alkitab oleh Paulus kepada Timotius. Dia mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya melihat, saudaraku, manusia akhir-akhir ini mulai masuk kepada keadaan ini. Mereka memilih guru-guru yang akan berbicara sesuatu yang enak bagi telinga mereka. Mereka yang menentukan siapa yang mengajar mereka dan materi apa yang mereka ingin dengar. Ini persis sama dengan kemajuan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana ada robot yang sudah diperlengkapi dengan sekian banyak bahan khotbah dan juga dengan beberapa jenis cara penyampaiannya. Sehingga orang datang ke gereja, dia tinggal pilih mau mendengarkan bahan khotbah dengan judul seperti apa. Atau juga sama dengan gereja-gereja yang online dalam bentuk metaverse. Mereka sudah mempersiapkan bahan-bahan. Saudara tinggal mendengar khotbah yang mana sesuai dengan yang saudara inginkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga sama. Gereja-gereja online selama masa pandemi sudah menunjukkan bahwa begitu banyak orang berpindah dari gerejanya yang lama ke gerejanya yang baru, atau ke sesuatu gereja yang baru secara online, karena mengejar para pengkhotbah, para pengajar yang sesuai dengan kesukaan telinga mereka. Sayangnya, dengan mengorbankan kemurnian pengajaran dan juga konsistensi pengajaran yang mereka harus terima. Inilah fenomena yang sedang terjadi, saudaraku. Akhirnya kita bisa membayangkan, sebagaimana Paulus katakan, manusia tidak lagi dapat menerima ajaran yang sehat. Kalau gembalanya menegurnya, dia akan pindah ke gereja yang lain. Kalau di gerejanya sedang berbicara tentang sesuatu yang seperti seolah-olah mencubit, menjewer, menelanjangi, dia akan tinggalkan. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk: 1. Mengajar, 2. Menyatakan kesalahan, 3. Memperbaiki kelakuan, dan 4. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang tidak lagi mau menerima pengajaran sehat, berarti dia tidak siap untuk kesalahannya dinyatakan. Dia tidak siap untuk kelakuannya diperbaiki. Dia tidak siap untuk dididik hidup dalam kebenaran. Dan dia tidak siap untuk menerima pengajaran. Ini adalah orang-orang yang semakin tua zaman ini akan semakin banyak kita temui. Yang tidak bisa diajar, yang tidak mau kalau kesalahannya dikoreksi. Dia akan
melawan bahkan ketika dikoreksi kesalahannya, yang tidak mau memperbaiki kelakuannya karena dia menganggap dirinya benar sendiri, dan yang tidak mau dididik untuk hidup dalam kebenaran. Inilah orang-orang yang akhirnya mencari pengajar-pengajarnya sendiri, dan dia hanya mendengarkan apa yang menyenangkan bagi telinganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini berbahaya. Ya, hal ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya berharap kepada kita semuanya, kita harus mengerti fungsi daripada firman Tuhan itu. Justru kita membutuhkan firman Allah. Kita membutuhkan orang-orang hamba Tuhan yang mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan kesalahan kita saat dia menyampaikan firman Tuhan, yang memperbaiki kelakuan kita ketika dia membimbing kita, mengajar, menggembalakan kita, dan yang menuntun kita, mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Jangan cari hanya sekedar pendeta yang membuat telinga saudara enak rasanya, banyak ketawa-ketawa, tetapi sama sekali tidak membawa perubahan dalam hidup. Jangan cari, jangan dengar khotbah-khotbah yang hanya menjanjikan saudara kaya, saudara diberkati. Apa bedanya mereka dengan dukun-dukun, dengan dunia yang mengatakan lakukan ini, lakukan itu, maka engkau akan kaya, seolah-olah kekayaan di dunia ini adalah sesuatu yang patut untuk dikejar dan diperjuangkan. Tidak, saudaraku. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahi. Mari kenali siapa yang banyak mengajar saudara, dan pengajaran seperti apa yang saudara dengar. Jangan saudara memilih-milih hanya karena supaya enak didengar. Ujung-ujungnya saudara tidak mendapatkan keselamatan karena hidup tidak mengalami transformasi. Kiranya Tuhan menolong saudara. Tuhan memberkati.